pada awal kemerdekaan Indonesia. Kelahiran pemerintahan Indonesia menyusul kemerdekaan dari penjajahan dibagi berdasarkan provinsi-provinsi. Sumatera yang dikenal sebagai pulau terbesar ke-6 di dunia, melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 19 Agustus 1945, ditetapkan sebagai suatu pemerintahan bersifat administratif. Melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1947, pulau ini ditetapkan berstatus menjadi provinsi yang berpusat di Medan. Karena rentang jarak antar daerah masih terlalu jauh, kemudian Sumatera kembali lagi dipecah menjadi beberapa provinsi. Setelah itu, tak lama kemudian, sekitar 1 tahun setelah Provinsi Sumatera didirikan, atau pada tahun 1948, terbentuklah 3 provinsi yang didirikan di pulau ini, yakni Pulau Sumatera bagian utara, Pulau Sumatera bagian selatan, dan Pulau Sumatera bagian tengah. Tetapi khusus Sumatera Tengah berpusat di Bukit Tinggi, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948. Daerahnya meliputi Kresidenan Sumatera Barat, Kresidenan Jambi, dan Kresidenan Riau. Khusus Kresidenan Riau terdiri atas 4 kabupaten, yakni Kampar, Bengkalis, Indragiri, dan Kepulauan Riau. Oleh karena keadaan dalam perang, Provinsi Sumatera Tengah waktu ini bersifat militer atau disebut Provinsi Sumatera Tengah Jilid 1. Ditinjau dari keadaan sekarang, rentang jarak antar daerah di Sumatera khususnya bukanlah dapat dipandang pendek. Pada tahun 1950-an, dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi saja misalnya, waktu itu tidak dapat ditempuh dalam sehari. Apalagi dari ibu kota kabupaten lain seperti Bengkalis, Rengat, dan Tanjung Pinang. Kabupaten yang paling merasa keadaan tersebut tentulah Kepulauan Riau. Bayangkan saja, ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau yang terletak di Tanjung Pinang tentu tidak begitu mudah dijangkau dari Bukit Tinggi. Banyak masyarakat biasa yang malahan tidak tahu bagaimana jalan menuju ibu kota provinsi tersebut, yang dari Pekanbaru saja tidaklah begitu mudah dicapai. B. Wacana pembentukan Provinsi Riau. Bergabung dengan Sumatera Tengah dirasakan menghambat perkembangan Riau dalam hal urusan kedinasan dan perekonomian. Kesejahteraan menurun jauh dibandingkan dengan ketika di pemerintah kerajaan, maka usulan pemisahan Riau dari Provinsi Sumatera Tengah tidak lain hanya untuk memudahkan urusan, memakmurkan rakyat, serta menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan lain yang agamis di Asia Tenggara. Tidak hanya persoalan kedinasan yang terbatas jarak tempuh dan perekonomian, geobudaya dan geososial di wilayah yang bernama Riau itu berbeda dibandingkan dengan keresidenan di Sumatera Tengah lainnya, yakni Sumatera Barat dan Jambi. Dari segi geografis, Riau memiliki sungai dan lautan, menyebabkan penduduknya sangat tergantung pada perairan. Pengakuan kemerdekaan dari negara lain termasuk Belanda sudah semakin mantap, sehingga pembicaraan ke dalam dengan sendirinya mendapat kesempatan luas. Menurut Raja Hamzah Yunus, masa hidupnya pada awal 2000-an di Pulau Penyengat, seiringan dengan hal itu, berbagai kekayaan tempatan mulai diperhatikan. Perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Pada bulan Maret 1953, 2 peristiwa terjadi yang menjadi awal penyebutan Provinsi Riau dalam punggung politik. Pertama, terbentuknya Panitia Kongres Rakyat Kepulauan Riau 16 Maret 1953. Kedua, nama pemerintahan Provinsi Riau disebut-sebut dalam Konferensi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Riau yang dilaksanakan di Rengat pada bulan Maret 1953. Peristiwa-peristiwa ini mencerminkan adanya kesatuan pandangan geobudaya dalam menentukan sikap untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom provinsi.
Terlepas dari Provinsi Sumatera Tengah, Kepulauan Riau dapatlah disebut mewakili kawasan Riau Lautan. Sedangkan Rengat yang waktu itu pusat Kabupaten Indragiri mewakili daerah Riau Daratan. Cuma niat melaksanakan Kongres Rakyat Kepulauan Riau dihadang dengan kenyataan inginnya kabupaten lain dilibatkan dalam kongres tersebut. Pasalnya, meskipun bersifat Kongres Rakyat Kepulauan Riau, kegiatan itu akan sangat berkaitan erat dengan keberadaan Riau yang berada di bawah Provinsi Sumatera Tengah. Oleh karena itu, utusan dari kabupaten lain di Riau harus diikut sertakan dalam kongres tersebut. Berkaitan dengan hal itu pula, harus ditetapkan tempat pelaksanaan di daerah yang mudah dijangkau oleh kabupaten lain. Harus pula dipertimbangkan dengan seksama dari segi mata uang yang dipakai. Sebagian besar berbentuk rupiah, tidak hanya dolar sebagaimana terjadi di Kepulauan Riau. Persoalan-persoalan ini menemui jalan buntu sehingga Kongres Rakyat Kepulauan Riau yang direncanakan tersebut tenggelam begitu saja. Keinginan mendirikan provinsi tersendiri itu semakin lantang terdengar melalui Kongres Pemuda Riau 17 Oktober 1954 di Pekanbaru. Selain mendesak pemerintah pusat membentuk Provinsi Riau, Kongres pun membentuk Badan Kongres Pemuda Riau atau BKPR yang berkedudukan di Pekanbaru dengan pengurusnya adalah Yahya Kohar, Atan bin Mad, Haji Abdul Hamid Yahya, Anas B, Wan Mohar, Hasan Mahmud, dan Umar Amaluddin. Kegiatan ini sampai mengirimkan utusan ke pemerintah pusat untuk menyatakan perlunya Riau menjadi provinsi tersendiri. Yahya Kohar, Atan bin Mad, Ali Asrong Jamal, Haji Muhammad, dan Ahmad Yusuf dipercayakan untuk tugas tersebut. Gerakan Pemuda Riau di Pekanbaru itu mendapat tanggapan positif dari pelajar dan pemuda Riau di luar daerah Malahan. Pada 22 Oktober 1954 dilaksanakan Kongres Pemuda dan Pelajar Riau se-Sumatera Barat di Bukit Tinggi dipimpin Hasan Basri JS sebagai ketua dan Intan Judin sebagai sekretaris. Di ibu kota Provinsi Sumatera Tengah itu mereka menyatakan tekad pemisahan Riau dari Sumatera Tengah. Semangat kongres ini pula lah yang membakar sehingga terlaksanakan Kongres Pemuda Riau Komisariat Kabupaten Kepulauan Riau 22 Maret 1955. Di parlemen masing-masing kabupaten perjuangan membentuk Provinsi Riau tak kalah merahnya diperbincangkan. Hal ini terlihat dalam bidang pleno DPRD 19/20 yang menyatakan perlunya kepinginan Riau menjadi provinsi tersendiri. Lalu semua DPRD Kabupaten Kepresidenan Riau yakni Kepulauan Riau, Ampar, dan Indragiri bersama Kongres Rakyat Riau dilaksanakan di Pekanbaru 31 Januari sampai 22 Februari 1956. Diikuti berbagai dengan kalangan dan seluruh kabupaten Kepresidenan Riau dengan satu-satunya kesepakatan yakni menjadi berdirinya Provinsi Riau. Tekanan dari dalam semakin kuat, terasa manakala pada saat bersamaan prajurit dari Divisi Banteng menunjukkan aksi usai reuni mereka 21-24 November 1956 di Padang. Mereka dengan segera memobilisir wilayah termasuk ke Riau, sedangkan pemerintahan yang sah Sumatera Tengah tampak tak berkutik. Kesannya di antara kedua belah pihak bermain mata, apalagi dalam menghadapi Riau yang memiliki kekayaan alam yang paling besar. Dalam keracuan entah itu pula lah keluarlah Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tanggal 9 Agustus tahun 1957 yang ditandatangani Presiden Soekarno di Bali. Isinya menjadikan Kepresidenan Riau sebagai provinsi berpisah dengan Sumatera Tengah. D. Riau sebagai provinsi. Meskipun Provinsi Riau sudah berdiri, pemerintah pusat belum menunjuk gubernur. Sekali lagi, kekacauan terjadi ketika PPRI mengangkat Syamsi Nurraden sebagai gubernur militer Riau dengan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi, bukan di Jakarta.
Riau terus berkembang, kini menjadi 12 kabupaten atau kota. Bahkan satu kabupaten pada masa awalnya, yakni Kepulauan Riau, menjadi provinsi tersendiri, yakni Provinsi Kepulauan Riau. Tentu saja Riau berkembang pesat. Jumlah SMP di Riau tahun 1950-an hanya 4 unit. Pada tahun 2013 sudah berjumlah 934 unit. Luas perkebunan kelapa Provinsi Riau sebesar 500.221.792 hektar, kebun karet 500.851 hektar. Provinsi Riau merupakan perkebunan sawit terluas di Indonesia. Saat Gubernur Riau dijabat Saleh Jasib 1998 sampai 2003, semua komponen Riau bersatu untuk menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu dalam masyarakat yang agamanis di Asia Tenggara tahun 2020 dituangkan dalam Peraturan Daerah Perda Nomor 36 tahun 2001. Menurut pakar futuristik, manusia kini memang berusaha mencari jati dirinya yang hanya bisa diperlihatkan oleh agama dan tradisi. Melayu sendiri yang terlibat langsung dengan tradisi mengidentikan dirinya sebagai Islam. Lambang Provinsi Riau 1. Rangkaian mata rantai berjumlah